Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aniswatul Mukmila. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang teori sistem dunia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, minta bantuannya ya, tolong di share, komen, dan subscribe di bawah sini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori sistem dunia. Teori sistem dunia ini muncul karena untuk mengkritiki teori dependensi dan teori modernisasi. Menurut Immanuel, jika dunia hanya dibagi dua kutub saja, itu terlalu kompleks gitu. Jadi Immanuel itu kurang puas gitu loh, dia itu memiliki pemikirannya sendiri. Jadi teori Immanuel itu adalah teori dunia kapitalis seperti itu. Lah, pemikiran Immanuel ini ada 3 di teori kapitalis dunia. Yang pertama ini negara pusat, yang kedua negara semi pusat atau semi periferi, dan yang ketiga ini periferi atau negara pinggiran. Nah, di tiga ini memiliki memiliki kekuatan ekonomi dan politiknya tersendiri. Kalau di negara pusat ini, dia ini di pusat dan dia ini yang menjadi utama perekonomian seperti itu. Negara pusat ini mengambil keuntungan dari negara semi periferi atau negara semi pinggiran. Jadi kayak ini mengambil dari sini, dan yang negara pinggiran ini, yang periferi ini yang menjadi korban karena yang pusat mengambil dari semi pusat dan semi pusat mengambil dari pinggiran gitu. Semi pinggiran maksudnya. Terus jadi di sini ini yang yang pinggiran ini yang merasa sangat tereksploitasi maupun alamnya dan bahan-bahan mentah lainnya seperti itu. Karena di sini contoh saja ya, kita sebagai pemilik biasanya kan kalau berdagang itu beda ya. Kayak saya yang mempunyai ubi, saya menjual ke pedagang satu. Nah, di situ pedagang satu mengambil ke saya itu kan lebih murah, dengan alasan ingin menjual lagi seperti itu. Dan dari pedagang satu itu menjualnya lagi ke pedagang 2 yang lebih tinggi, seperti dengan harga yang lebih tinggi. Dan di situ biasanya kayak yang lebih terkenal seperti yang lebih mahal gitu. Kayak misalnya bisa masuk ke mall kemana kan itu harganya lebih mahal gitu loh, ke swalayan itu seperti itu. Dan di sini Immanuel ini lebih menekankan kepada negara bisa naik turun seperti itu, enggak tetap yang di atas selalu di atas, enggak, bisa naik turun seperti itu, bisa naik turun kelas. Dan teori ini dicetuskan oleh Immanuel itu pada tahun 1970-an. Nah, dan seperti yang negara pusat bisa menjadi negara semi pinggiran, dan yang negara semi pinggiran bisa menjadi pusat, dan yang pinggiran bisa menjadi semi pinggiran, dan seperti itu siklusnya, seperti itu. Dan di situ juga Wallerstein itu dan teori Wallerstein terbukti dengan hancurnya atau runtuhnya Inggris dengan Belanda, dan digantikan oleh, bukan hancur sih sebenarnya, turunnya Inggris dan Belanda, dan digantikan oleh Amerika pasca Uni Eropa seperti itu. Dan di situ Wallerstein memiliki 3 strategi untuk melakukan kenaikan kelas dari pinggir ke semi pinggiran, dari semi pinggiran ke tengah seperti itu. Dan di situ Wallerstein itu memiliki strategi dengan merebut kesempatan pinggiran tidak lagi dapat mengimpor
mengimpor barang-barang yang mahal. Komoditas primer mereka negara pinggiran itu, sangat murah seperti itu. Jadi negara pinggiran itu harus berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor seperti itu. Dan kemudian cara yang kedua itu bisa dengan undangan. Seperti negara pinggiran itu bekerja sama dengan negara pusat yang memiliki industri besar atau industri yang sangat terkenal, kaya dan luas. Dan di situ industri pusat itu berani bisa untuk bekerja sama dan bergabung dengan negara pinggiran, dan di situ di negara pinggiran akan muncul sebuah industri baru, dan di situ dengan munculnya industri barulah bisa memperbaiki keadaan ekonomi di negara. Dan yang ketiga itu negara pinggiran berani untuk melepaskan dirinya dari eksploitasi, atau dia itu berani untuk mandiri dengan negaranya itu loh, seperti itu. Dan di situ kan mereka itu berani untuk mendirikan negaranya sendiri tanpa tergantung kepada negara lain, kepada negara yang maju. Seperti contohnya Peru dan Chile. Lah di situ dia tuh berani untuk mengambil sebuah keputusan besar. Di situ itu dia tuh melepaskan diri dari negara besar, dan dia tuh memilih untuk membangun negaranya sendiri, untuk menghentikan eksploitasi tersebut, seperti itu. Dan dia lebih memilih untuk mengolahnya sendiri. Dan pada masa itu teori Immanuel ini sangat berhasil, banyak diterapkan oleh negara-negara lain, sehingga negara-negara yang keterbelakangan karena pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu mengalami peningkatan demi sedikit. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis, dan bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay di rumah. See you next time.